Pemirsa, sejumlah keluarga korban jasad 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi mulai berdatangan ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mencocokkan data jenazah dan keluarga. Di hasil otopsi dan identifikasi terhadap ketujuh jenazah dinyatakan meninggal tenggelam dan tidak ada luka. Keluarga korban jasad 7 remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi mulai berdatangan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Para keluarga ini akan mencocokkan data jenazah dan keluarga. Tangis haru keluarga pecah saat mengetahui 2 jenazah teridentifikasi anggota keluarganya berdasarkan identifikasi sidik jari dan data dokumen keluarga. Kedua keluarga korban yang datang adalah atas nama Muhammad Rizky berusia 18 tahun dan Ahmad Dafi, remaja berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Sementara jasad lainnya kini masih dalam proses autopsi. Nggak ada. Baru ada kabar? Tadi pagi-pagi ada ribut, ada begini-begini kan. Ya. Ketemu mayat anak-anak gitu. Kabarnya dari Dari mulut ke mulut. Karena kita nyari kan. Iya. Setelah itu Ibu ke Polsek tadi ya, nemuin Iya, teman-temannya itu Polsek. yang di sana kan? Iya. Nanti akan kita cocokkan data antemortem meliputi medis, gigi, sidik jari, DNA, kemudian properti. Dari situlah kita akan cocokkan dengan data di postmortem. Dari 2 keluarga ini yang sudah datang ke RS Polri mengaku untuk menjemput jenazah atas nama siapa? Memberikan laporan, menyampaikan bahwa salah satu anggota keluarganya kemungkinan salah satunya atau salah duanya jadi korban. Pemirsa, diduga ketujuh jasad yang ditemukan tewas di Kali Bekasi, Jawa Barat adalah para remaja yang hendak tawuran, namun ketakutan saat dikejar petugas dan menceburkan diri ke Kali Bekasi. Polisi memeriksa lokasi kejadian dan membawa salah seorang terduga pelaku tawuran. Ini salah satu Pak Kapolsek. Salah satu pelaku tawuran Pak Kapolsek ya. Polisi membawa salah seorang pelaku tawuran ke lokasi 7 jasad remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi, Jawa Barat. Terduga pelaku ini dibawa ke lokasi kejadian di wilayah jalan kawasan Bojong Menteng. Terduga pelaku tawuran dibawa untuk mengetahui kronologi apa yang terjadi hingga terjadi penemuan 7 jenazah remaja yang mengapung di aliran Kali Bekasi. Diduga ketujuh jasad remaja yang diperkirakan masih berusia belasan tahun hendak melakukan tawuran. Namun, ketakutan saat dikejar petugas dan menceburkan diri ke Kali Bekasi. Apalagi lokasi Kelurahan Bojong Menteng, Rawalumbu ini kerap dijadikan lokasi tawuran oleh para remaja yang sebelumnya membuat janji di media sosial. Kami masih melakukan pemeriksaan, termasuk ada beberapa orang yang diamankan di Polsek saat ini, kemudian kami penanganannya ditarik di Polres Metro Bekasi Kota. Pemirsa, proses penyisiran di lokasi penemuan 7 jasad di Kali Bekasi pada Minggu petang dihentikan. Tim SAR gabungan menyatakan tidak ada korban tewas lainnya di arus Kali Bekasi. Dan berikut laporan Syahreza Zanski bersama juru kamera Laksana dari Kali Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, tim SAR gabungan baru saja menyelesaikan penyisiran di Kali Bekasi, Jawa Barat. Adapun penyisiran dilakukan untuk menindaklanjuti soal kemungkinan menemukan jenazah lainnya di Kali Bekasi pada hari ini, di mana penyisiran dilakukan dengan cara mengerahkan perahu, lalu dilakukan dengan berjalan kaki hingga mengerahkan drone, di mana penyisiran dilakukan dari TKP Sungai Bekasi ke arah titik bawah jembatan Kemang Pratama. Atas penyisiran ini yang selesai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, pihak tim SAR gabungan menyatakan bahwa tidak menemukan mayat lainnya selain menemukan 7 mayat pada pagi hari. Namun ditegaskan kembali oleh pihak Basarnas bahwasanya akan membantu otoritas terkait jika menemukan adanya laporan mengenai korban yang hilang terkait kejadian pada hari ini. Dan disebutkan juga bahwa pihak polisi menghimbau kepada masyarakat ataupun warga untuk melaporkan ke posko terkait jika menemukan adanya korban hilang terkait kejadian ditemukannya 7 mayat pada hari ini. Dari Bekasi, Syahreza Zanski, Laksana iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi menjadi korban penganiayaan kekasihnya di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, dengan didampingi kedua orang tuanya, korban melaporkan tindak kekerasan tersebut ke polisi. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah.
Inilah aksi kekerasan yang dilakukan mahasiswa FK terhadap mahasiswi D dan terekam kamera mahasiswa lainnya di Kota Bangkalan, Jawa Timur. Keduanya merupakan pasangan kekasih yang sama-sama tercatat sebagai mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas Trunojoyo, Madura. Usai video penganiayaan viral, korban melaporkan penganiayaan tersebut ke Satreskrim Polres Bangkalan bersama keluarganya, didampingi tim Satgas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual PPKS dari kampus Universitas Trunojoyo, Madura. Dari pengakuan korban, pelaku sudah 4 kali melakukan kekerasan fisik kepadanya sejak bulan April 2024. Namun korban lebih berdiam diri hingga akhirnya aksi kekerasan tersebut terekam mahasiswa lain dan viral di media sosial. Komunikasi dan investigasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya dengan korban. Yang jelas dari kampus sendiri akan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku, dan tadi juga saya melihat langsung ya di tubuh korban terdapat banyak lebam. Dari hasil pemeriksaan pada tubuh korban ditemukan bekas kekerasan di bagian lengan, tangan, leher, hingga kepala dan wajah. Sementara pihak kampus UTM Bangkalan akan memberikan sanksi tegas administratif terhadap pelaku dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut secara hukum pada pihak kepolisian. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. 5 pelaku pembunuhan seorang balita yang wajahnya dililit lakban di Pantai Jara Lebak diringkus polisi. Ya, kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam mengeksekusi korban yang tidak berdaya. Motif pembunuhan diduga dilatar belakangi sakit hati akibat ditagih hutang oleh orang tua korban. Anggota polisi gabungan menangkap seorang wanita yang diduga menjadi eksekutor pembunuhan bocah Akila 5 tahun warga Cilegon, Banten yang jasadnya ditemukan di tepi Sungai Cihara, Cilegon, Banten. Dalam video tersebut, pelaku diiming-imingi uang sebesar 50 juta rupiah oleh R. Apa yang lu lakban? Yang nempeleng siapa yang nempeleng? Iya, sampai rontok, diapain? Diapain? Jangan dudukin siapa yang ngedudukin. Siapa yang ngedudukin? Katanya lu nyuruh bakar lu. R diduga menjadi otak pelaku pembunuhan. R sakit hati karena ibu korban sering menagih hutang kepadanya. Pelaku kenal dekat dengan korban. Polisi berhasil mengamankan 5 pelaku, R, S, Y, U, dan E. Kelima pelaku yang kini ditahan polisi memiliki peran berbeda dalam tindakan keji ini. Mereka sepakat untuk membunuh korban setelah menculiknya. Ya, masih ada hubungan pertemanan, kalau keluarga tidak ada. Kalau tetangga terdekat atau gimana Pak? Atau memang masih? Dulu sempat tetangga, tapi masih berhubungan sampai dengan saat sebelum kejadian tersebut di tanggal 17. Pemirsa, dalam rangkaian HUT TNI yang ke-79, sebanyak 8.519 peserta ramaikan acara TNI RAN 2024 yang diselenggarakan di Monumen Nasional Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tentara Nasional Indonesia menggelar pesta rakyat dalam rangka HUT ke-79 TNI tahun 2024 di lapangan Silang Monumen Nasional Monas pada Minggu pagi. Sebanyak 8.519 peserta ramaikan acara TNI RAN 2024 yang terbagi dalam beberapa kategori, yaitu 5K umum atau master terdiri dari 4.940 peserta, dan kategori 5K pelajar diikuti 837 peserta. Selain itu terdapat kategori 10K TNI Polri yang diikuti 808 peserta dan kategori 10K Master umum dengan jumlah peserta sebanyak 1.934 peserta. Acara ini turut dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Presiden Joko Widodo ditemani cucu kesayangannya mengunjungi rangkaian acara HUT TNI ke-79 yang digelar di lapangan Monas. Ya, Presiden Jokowi terkesan dengan alutsista buatan dalam negeri. Dengan mengajak cucu kesayangannya, Jan Etes dan La Lembah Mana, Presiden Joko Widodo mengunjungi pameran alat utama sistem senjata alutsista yang digelar di Monas dalam peringatan HUT ke-79 TNI.
Presiden didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Istianto Sigit Prabowo. Pameran alutsista ini bertujuan memperkenalkan kekuatan persenjataan TNI dan modernisasi persenjataan yang sudah dilakukan TNI. Terkesan dengan alutsista yang buatan dalam negeri. Pertama tadi ada dari Pindad dan dari Thailand dan sebagainya. Beliau kaget melihat alutsista yang tadi digelar, kebanyakan buatan kita dalam negeri. TNI memamerkan alutsista berat dan ringan dari 3 matra seperti tank Leopard, Panzer, Apache, Sea Rider, Anoa Pindad, dan senjata serbu. Dari Jakarta, Anggita Maura, Sadu Santo melaporkan. Pemirsa, TNI menggelar berbagai peralatan tempurnya di kawasan Monas. Ya, warga bahkan antusias bersuah foto dengan beragam persenjataan modern TNI. Ribuan warga memadati kawasan Monas untuk melihat berbagai peralatan dan teknologi militer milik TNI. Acara ini sengaja digelar dalam rangka memperingati HUT TNI ke-79 pada 5 Oktober mendatang. Warga sangat antusias dengan alutsista, bahkan sejak pagi sudah datang ke kawasan Monas. Selain menjadi sarana hiburan warga di akhir pekan, pameran ini sekaligus mengedukasi anak-anak untuk mengenal lebih jauh dunia militer TNI. Kesempatan ini disambut baik warga dan tak disia-siakan warga yang ingin melihat langsung berbagai persenjataan modern milik TNI. Pengunjung juga dapat bersuah foto dengan latar belakang peralatan tempur TNI seperti tank, AFR, fighter drone, kendaraan amfibi TNI, dan persenjataan modern lainnya milik TNI. Salah satu edukasi juga untuk anak-anak, diadakannya pameran alutsista dalam rangka HUT TNI yang ke-79 ini ya. Jadi memperkenalkan sejak dini anak-anak tentang perkembangan teknologi persenjataan milik TNI. Dari TikTok. Iya. TikTok juga. Harapannya kedepannya buat TNI ini akan seperti apa Pak? Harapannya Bapak? Ya lebih dekat aja sama rakyat. Iya. Gitu aja. Iya, sama-sama. Selain untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, pameran ini juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban TNI atas persenjataan yang dibeli dari pajak rakyat. Dari Jakarta, salam rahmat. Jemi Yasin, iNews melaporkan. Pemirsa, event sport tourism yang dikemas dalam ajang Mandiri Bintan Marathon kembali digelar di kawasan pariwisata Bintan Resort Kepulauan Riau. Event ini diyakini mampu menjadi ajang promosi Kepulauan Riau dalam mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara. Ajang lari Mandiri Bintan Marathon bertajuk Run and Discover Event Sport Tourism kembali digelar di tahun 2024 ini. Dalam penyelenggaranya, para peserta diajak merasakan sensasi berlari sambil menikmati keindahan alam yang menakjubkan dari Pulau Bintan. Dalam kegiatan ini ditargetkan 2.000 pelari dari dalam maupun luar negeri akan menyemarakan event tahunan yang dihelat di Lagoy Bay, kawasan wisata Bintan Resort, pada 2 hingga 3 November mendatang. Event sport tourism ini mendapat dukungan penuh Kemenparekraf dalam perannya mempromosikan Bintan sebagai destinasi unggulan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kami di Kepulauan Riau meyakini untuk potensi dan proyeksi berkembangnya sport tourism di Kepulauan Riau sangat besar. Karena kita memiliki playground yang cukup lengkap, baik dalam dimensi darat, laut, ataupun dimensi udara. Banyak olahraga yang bersifat minat khusus atau sport tourism bisa kita kembangkan di sana. Acara maraton ini adalah acara maraton yang mungkin kalian belum bisa jumpai di Indonesia, gitu. Kita akan full stereo 100% dan tidak berdampingan dengan kendaraan. Mandiri Bintan Marathon 2024 akan menghadirkan sebagai kategori lari yang cocok untuk semua kalangan, dari pemula hingga pelari berpengalaman. Mulai dari 3 km untuk family run hingga full maraton sepanjang 42 km. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.
Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT, pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta tahun 2024. Daftar pemilih tetap Provinsi DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024 terdapat sebanyak 8.214.700 pemilih. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap Provinsi DKI Jakarta untuk pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur pada Pilkada serentak 2024. Setelah melalui berbagai rangkaian seperti penerimaan DP4, sinkronisasi KPU, pencocokan dan penelitian hingga pengumuman DPT, KPU Jakarta memastikan jumlah DPT Provinsi Jakarta ada sebanyak 8.214.007 pemilih. Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM, status mantan narapidana tidak ada. Status hasil penelitian perbaikan administrasi memenuhi syarat, tanggapan masyarakat tidak ada. Calon wakil gubernur Haji Rano Karno SIP atau Sidul, status mantan terpidana atau narapidana tidak ada. Status penelitian perbaikan administrasi memenuhi syarat, tanggapan masyarakat ada dan sudah diklarifikasi. 2. Calon gubernur HM Ridwan Kamil. Pemirsa, KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan 3 pasangan calon sebagai peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Dalam rapat pleno ini, KPU Jakarta juga menerima Satgas Pengamanan dari Polda Metro Jaya dan langsung diarahkan ke pasangan calon sehingga bisa langsung mendapatkan pengawalan per hari ini. Rapat pleno KPU Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung tertutup pada Minggu siang telah menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan berkontestasi dalam Pilkada Jakarta 2024. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata menyebut ketiga pasangan tersebut yakni pasangan Pramono Anung Rano Karno, pasangan Ridwan Kamil Suswono, serta pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Wahyu juga menyampaikan penetapan ini menandakan ketiga paslon memenuhi syarat yang ditentukan. Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM, status mantan narapidana tidak ada. Status hasil penelitian perbaikan administrasi memenuhi syarat, tanggapan masyarakat tidak ada. Calon wakil gubernur Haji Rano Karno SIP atau Sidul, status mantan terpidana atau narapidana tidak ada. Status penelitian perbaikan administrasi memenuhi syarat, tanggapan masyarakat ada dan sudah diklarifikasi. 2. Calon gubernur HM Ridwan Kamil, status mantan terpidana atau narapidana tidak ada. Status hasil penelitian perbaikan administrasi memenuhi syarat, tanggapan masyarakat tidak ada. Calon wakil gubernur Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MM Menhum, status mantan terpidana tidak ada. Status hasil penelitian perbaikan administrasi memenuhi syarat, tanggapan masyarakat. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT, pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta tahun 2024. Daftar pemilih tetap Provinsi Jakarta pada Pilkada serentak 2024 terdapat sebanyak 8.214.007 pemilih. Pemilih tetap yang tidak bisa bertambah satu atau tidak. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap Provinsi DKI Jakarta untuk pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur pada Pilkada serentak 2024. Setelah melalui berbagai rangkaian seperti penerimaan DP4, sinkronisasi KPU, pencocokan dan penelitian hingga pengumuman DPT, KPU Jakarta memastikan jumlah DPT Provinsi Jakarta ada sebanyak 8.214.007 pemilih.
Ada 3 jenis pemilih pada Pilkada 2024, yaitu daftar pemilih tetap atau DPT yang sudah terdaftar oleh KPU, kemudian daftar pemilih tambahan atau DPTB bagi mereka yang pindah tempat memilih, dan daftar pemilih khusus atau DPK bagi mereka yang tidak terdaftar dalam DPT, meskipun memenuhi syarat. Penetapan jumlah DPT ini sebagai dasar untuk persyaratan logistik dan juga pendirian TPS. Untuk Pilkada DKI Jakarta, di mana satu TPS maksimal 600 pemilih. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil kembali mendapat dukungan. Kali ini dari 64 organisasi relawan dan ormas. Para relawan ini siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menerima dukungan dari 64 kelompok orang relawan untuk pemenangan di pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Para organ relawan dan ormas yang tergabung dalam relawan Bang Emil, teman kita, ini terdiri dari berbagai macam golongan, mulai dari pegiat seni, budayawan Betawi, hingga kemasyarakatan atau ormas. Koordinator organ relawan Muhammad Sanusi menyebut dukungan diberikan berdasarkan pada track record kepemimpinan Ridwan Kamil yang dinilai dapat membuat masyarakat Jakarta sejahtera secara merata. Mudah-mudahan setelah besok ada penomoran dan tanggal 25 hari kampanye pertama dimulai, gerakannya sudah mulai nyata karena sudah masuk masa kampanye selama 2 bulan. Waktunya sangat pendek, mudah-mudahan pasangan Ridho bisa meraih kemenangan dalam satu putaran di mana mayoritas dukungannya datang dari elemen-elemen masyarakat sendiri. Jakarta itu perlu pemimpin yang punya inovasi tersendiri karena Jakarta itu sangat komprehensif, apalagi kemudian dari ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta yang perlu ya inovasi tersendiri dalam rangka supaya masyarakatnya merata sejahtera gitu. Ya, sementara itu pemirsa, bakal calon wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bersilaturahmi dengan komunitas Bali Jakarta di Pura Chandra Prabha, Jelambar, Jakarta Barat pada hari Minggu. Rano Karno bersilaturahmi dengan sebagian masyarakat di Bali yang ada di Jakarta pada hari Minggu. Rano yang juga biasa disapa Bang Dul menyatakan banyak aspirasi yang didapat untuk membuat Jakarta menyala yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari prioritas. Bila terpilih menjadi pemimpin Jakarta, Bang Dul mengaku akan fokus untuk memberikan ruang lebih pada pendidikan keagamaan, mengingat hal tersebut masuk dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Mantan Gubernur Banten ini menyatakan akan menyiapkan beberapa program kerja bagi Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, jadi saya bersyukur banyak masukan, banyak harapan, dan wajar masukan dan harapan itu. Memang agak alpa kalau mereka juga tidak tersentuh. Misalnya ya pendidikan agama di sekolah masing-masing yang terasa kurang. Ya mungkin itu juga harus kita Pemirsa, KPU Jawa Timur akhirnya menetapkan 3 bakal pasangan calon gubernur dan Dumai Riau, Dedi Iswandi, Bupati Rokan Hilir warga diterkam. Ketiga pasangan calon ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan berkas persyaratan pencalonan dan syarat calon dinyatakan lengkap serta memenuhi syarat. KPU Jawa Timur telah selesai menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon di Pilkada Jatim 2024 Minggu siang. Hadir dalam rapat pleno tersebut perwakilan dari 3 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon, serta tes kesehatan terhadap 3 paslon yang mendaftar, dinyatakan memenuhi syarat dan diterima. Berkas salinan penetapan pasangan calon ini langsung diserahkan KPU Jawa Timur kepada perwakilan pasangan calon. Dengan penetapan ini, Pilkada Jawa Timur 2024 secara resmi akan diikuti 3 pasangan calon. 3 pasangan calon yang sebelumnya sudah mendaftar di tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus kemarin itu kami nyatakan diterima dan sudah lengkap dan sudah bisa kami tetapkan sebagai 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur. Untuk itu mudah-mudahan
kepala daerah tahun 2024. Selanjutnya, 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang sudah ditetapkan akan mengikuti pengundian nomor urut yang akan digelar Senin hari ini. 3 pasangan calon dalam Pilgub Jatim ini yaitu pasangan petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak, pasangan Tri Risma Harini dan Sahrul Azhar Asumta, serta pasangan Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, sementara Lina, ini ada 4 pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Barat yang ditetapkan oleh KPU Jabar dalam kontestasi Pilgub Jabar periode 2024 hingga 2029 pada Minggu sore. Keempat paslon tersebut diantaranya ada Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, kemudian Ahmad Syaiqo Ilham Habibi, kemudian ada Acep Adang, Gita dan juga JJ Ronald Surapraja. Sementara itu Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi Taj Yasin ditetapkan sebagai pasangan Cagup dan Cawagup oleh KPU Jawa Tengah. Melalui rapat pleno tertutup, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menetapkan 4 paslon akan mengikuti kontestasi Pilgub Jabar periode 2024-2029 pada Minggu sore. Keempat paslon tersebut diantaranya Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, Ahmad Syaiqo Ilham Habibi, Acep Adang Gita, dan JJ Ronald Surapraja. Para paslon ini dinyatakan lolos verifikasi data administrasi dan tes kesehatan sehingga dapat bertarung dalam pesta demokrasi untuk memperebutkan Jabar 1. Ini KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 22 September 2024 pukul 14.30 tadi melakukan rapat pleno tertutup terkait dengan 4 paslon dan ditetapkan 4 paslonnya memenuhi syarat semuanya. Karena pada jeda kemarin di tanggal 14 sampai 18 ini kan kita membuka tanggapan masyarakat ya sampai tanggal 15 sampai 18 kita membuka tanggapan masyarakat dan tidak ada untuk tempat ini nihil. Sementara itu, setelah melakukan rapat pleno secara tertutup, KPU Jawa Tengah akhirnya menetapkan pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi yang diusung PDI Perjuangan dan pasangan Ahmad Lutfi Taj Yasin yang diusung dan didukung 13 partai koalisi besar sebagai Cagup dan Cawagup Jawa Tengah. Dalam penetapan, kedua pasangan calon Cagup Cawagup tidak hadir, namun diwakili oleh perwakilan partai pengusung masing-masing calon. Kami serahkan hasil penelitian dimaksud. Nah, setelah itu kami mengumumkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat dan juga memberikan kesempatan untuk masukan dan tanggapan atas syarat calon di tanggal 15 sampai dengan 18 September 2024. Namun kami nyatakan bahwa untuk 2 paslon ini untuk tanggapan masyarakat kami nyatakan nihil. Usai penetapan pasangan calon, tahapan selanjutnya pengundian nomor urut para kontestasi. Dari Bandung, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, KPU Provinsi Sumatera Utara menetapkan 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024, yakni Bobi Afif Nasution dan Surya, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri. Selanjutnya KPU Sumatera Utara akan melakukan pengundian dan pencabutan nomor urut untuk kedua paslon pada hari Senin malam. Penetapan 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024, Bobi Surya dan Edi Hasan, ditetapkan melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU Sumatera Utara Minggu sore. Pasangan Bobi Afif Nasution Surya diusung 10 partai politik yang tergabung dalam Kim Plus, diantaranya Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS, Partai Perindo, dan PPP, serta 1 partai yang tidak memiliki kursi yakni PSI. Sedangkan pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri diusung PDI Perjuangan dan Hanura, serta 4 partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Sumatera Utara, yakni Partai Buruh, Partai Umat, PKN, dan Partai Gelora. Ketua KPU Sumatera Utara Agus Arifin mengatakan, kedua pasangan selanjutnya akan mengikuti pengundian nomor urut yang akan digelar pada hari Senin malam.
Sementara pemirsa, bangkai hiu tutul yang ditemukan nelayan di tepi Pantai Getem, Kecamatan Puger, Jember belum dievakuasi hingga dibuat mainan oleh anak-anak. Ya, Polariut Polres Jember juga masih menunggu instruksi dari Dinas Perikanan terkait hiu tutul tersebut. Inilah bangkai hiu tutul yang menjadi mainan anak-anak di pesisir Pantai Getem Puger, Jember, Jawa Timur. Bangkai hiu sepanjang kurang lebih 3 meter tersebut terhempas ombak di pinggir pantai. Para nelayan setempat juga tidak berani untuk mengevakuasi sendiri hiu tutul tersebut sebelum ada instruksi pihak terkait. Hiu tutul ini ditemukan nelayan semalam di pinggir Pantai Getem, diduga akibat suhu panas air laut serta kelaparan hingga mencari ikan di kawasan Pantai Puger. Menurut polisi, hiu tutul ini nantinya akan dikuburkan di lokasi penemuan, namun menunggu dari instruksi dari Dinas Perikanan. Selanjutnya kita menunggu keputusan dari Dinas Perikanan Provinsi dan kita melaksanakan pengamanan terhadap hiu tutul tersebut. Bangkai ikan hiu tutul ini akan sangat mengganggu warga sekitar Pantai Getem bila tidak segera dievakuasi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan ton ubi hasil produksi panen yang melimpah dibagikan ke masyarakat di Pondok Pesantren Nuwaar, Bekasi, Jawa Barat. Ya, tingginya hasil produksi ubi yang mengandung banyak karbohidrat juga dikirim ke Palestina dan diharapkan dapat menjadi alternatif sumber pangan warga Gaza. Ratusan warga Bekasi antri mendapat ubi gratis. Pembagian ubi gratis ini berlangsung di Pondok Pesantren Nuwaar, Bekasi. Tiap warga mendapat 10 kg ubi. Saya terharu dikasih ubi, tinggal makan. Begitu saja, terima kasih banyak kepada Ustadz Fadlan yang punya Pondok Pesantren Nuwaar. Ubi menjadi alternatif pengganti beras. Selain mengandung karbohidrat, produktivitas ubi juga sangat tinggi. Dari lahan 1 hektar bisa menghasilkan 20 ton dalam 1 kali panen. Infak itu untuk petani yang ada di kampung, di desa. Dia menanam, ubinya dibawa sebelum dikirim ke Palestina. Peduli buat warga kota yang ada di wilayah mana saja. Dan hari ini kebetulan ada di Bekasi. Sesudah itu hasil berikutnya kita akan jadikan menjadi tepung dan bahan makanan untuk dikirim ke Palestina. Selain dibagikan untuk warga Bekasi, hasil panen ubi dari Kuningan, Jawa Barat ini juga akan dikirim ke Palestina. Ubi merupakan tanaman lokal Indonesia yang mudah dibudidayakan dan mudah dimasak. Tim Liputan melaporkan. 16 atlet Timnas Futsal Putri Indonesia siap berlaga di ajang NSDF Women Futsal Championship 2024 di Thailand pada 22 hingga 28 September 2024. Perjuangan Garuda Pertiwi ini mendapat dukungan penuh Federasi Futsal Indonesia sebagai ajang pemanasan sebelum perhelatan Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia Futsal. Timnas Futsal Putri Indonesia telah diberangkatkan dan akan berlaga dalam kompetisi internasional bergengsi NSDF Women Futsal Championship yang diselenggarakan di Nakhon Ratchasima, Thailand pada 22 hingga 28 September 2024. Sebanyak 16 pemain, pelatih, dan perwakilan dari Federasi Futsal Indonesia (FFI) optimis dapat meraih hasil terbaik dalam ajang ini. Performanya bisa ditampilkan semaksimal mungkin sehingga apa yang dicapai nanti di NSDF bisa menjadi ukuran bagaimana evaluasi dilakukan, perbaikan dilakukan sehingga AFF, kualifikasi Piala Asia juga bisa disempurnakan dengan baik. Peta kekuatan saya rasa imbang lah, tinggal bagaimana mental bertanding untuk bisa di akhir pertandingan kita bisa ambil kemenangan. Para pemain Timnas Futsal Putri ini siap untuk bertanding dan berharap dapat mengharumkan nama Indonesia di kompetisi internasional. Kita dalam keadaan yang baik dan ya mudah-mudahan kondisi anak-anak pun nanti di sana secara mental, secara fisik itu bisa memaksimalkan dan bisa mengeluarkan performa yang maksimal juga. Dalam ajang NSDF Women Futsal Championship 2024 ini, Timnas Futsal Putri Indonesia akan berjumpa dengan Vietnam, Taiwan, Cina, dan tuan rumah Thailand. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan. Ya,
Selanjutnya Lina, kita ke informasi kuliner. Pemirsa, di Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah kedai sederhana viral dan juga diburu oleh pecinta kuliner. Ya Kevin dan juga pemirsa, kedai ini menyajikan es bubur Punokawan yang terdiri dari ketan hitam dengan campuran topping yang menggugah selera. Berikut liputannya. Sajian bubur ketan hitam ini tak biasa karena ada tambahan es krim, susu, nangka, durian, dan juga santan. Di tengah cuaca panas, menu es bubur Punokawan di kedai sederhana di kawasan Desa Kenongo, Tulangan, Sidoarjo ini pun menjadi favorit warga sekitar. Sajian es bubur ini pun memiliki rasa lezat dan nikmat bagi siapapun penikmatnya. Untuk menu spesial, seluruh topping atau campuran ini disajikan dalam satu mangkuk, sesuai selera pengunjung. Dibuka sejak tahun 2019, kedai es bubur Punokawan ini kerap diserbu warga, apalagi saat siang hari. Dalam sehari, sedikitnya 100 porsi es bubur ludes terjual. Terus ya, kayaknya ya standarnya murah. Gitu ya? Nah, kayak rasanya nggak ada yang jualan kayak gini. Suka sih, sesuai dengan harganya juga lumayan murah, dengan rasanya juga enak. Tidak semua bubur ketan itu ada varian yang lain seperti ini. Ide-ide aja. Pengen beda gitu Mbak ya? Ya, pengen beda dari yang lain. Kelebihannya itu dikasih santan sama susu, durian, nangka, sama es krim. Nah, bagi Anda yang tertarik dan penasaran dengan es bubur Punokawan, Anda bisa mampir dan menikmatinya di kedai es bubur Punokawan kawasan Desa Kenongo, Tulangan, Sidoarjo ya. Yang pastinya harganya sangat ramah di kantong. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio resmi membuka rangkaian acara Wonderful Indonesia Outlook yang digelar di Jakarta. Acara ini menjadi forum yang menghadirkan sejumlah narasumber untuk bertukar wawasan hingga mengulas isu dan juga peluang untuk kemajuan sektor pariwisata berkelanjutan. Rangkaian Forum Wonderful Indonesia Outlook bertajuk Sustainable Thriving, Impactful Striving yang digelar di Jakarta resmi dibuka secara daring oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio. Acara ini diisi dengan sesi diskusi bersama sejumlah narasumber dari berbagai sektor untuk pengembangan sektor parekraf yang berkelanjutan. Angela Tanusudibio berpesan agar pencapaian positif di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terus dipertahankan. Serta para pelaku dalam ekosistem ini juga harus berinovasi dan berkolaborasi dengan konsep keberlanjutan dan teknologi. Ada dua hal yang tidak bisa kita abaikan, yaitu keberlanjutan dan teknologi. Penyelenggaraan parekraf berkelanjutan bukan lagi menjadi pilihan, tapi perlu diposisikan sebagai kebutuhan yang diutamakan. Di sisi lain, perkembangan teknologi perlu dipandang bukan sebagai substitusi, melainkan peluang baru dan penunjang dalam menuju sektor parekraf yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini tengah fokus pada pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Karena kedepannya pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dicapai melalui sektor ini serta untuk kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah angkutan umum kota di Surabaya Minggu sore terbakar. Kebakaran terjadi ketika angkot yang dalam kondisi mogok sedang diperbaiki sopir. Ya, api yang keluar dari bagian mesin langsung membesar dan juga membakar seluruh bodi angkot. Beginilah kondisi angkot yang terbakar hebat di kawasan Jalan Raya Manyar, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Angkot terbakar saat sedang diperbaiki sopir angkot setelah sebelumnya mengalami mogok usai keluar dari terminal Beratang. Diduga konslet saat sedang diperbaiki menjadi penyebab kebakaran tersebut. Api yang cepat membesar menghanguskan seluruh badan angkot.
Api baru berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah 1 unit kendaraan pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya tiba di lokasi kejadian. Polisi berhenti dan diperbaiki sama dugaannya apa ini, Pak? Dugaannya korsleting ya, tergantung dari pemesinan. Mungkin pemesinan ya menyambar ke Beruntung saat kebakaran, angkot sedang tidak membawa penumpang, sehingga tidak ada korban saat kebakaran berlangsung. Sementara akibat peristiwa ini, jalan di kawasan Raya Manyar, Surabaya sempat mengalami kemacetan. Dari Surabaya, Yuda Prawira melaporkan. Sementara pemirsa, tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Jawa Barat mengevakuasi pemuda obesitas yang jatuh dari kamar mandi akibat terserang stroke. Evakuasi korban pun berlangsung dramatis lantaran tangga yang menuju lantai 2 berbentuk spiral. Tubuh korban yang besar menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi. Petugas Gulkarmart yang tiba di ruko pelatihan Primagama. Petugas Gulkarmart yang tiba di ruko pelatihan Primagama di Jalan Raya Perjuangan, Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat langsung mengevakuasi korban. Berat badan korban yang mencapai 90 kg dan tangga yang menuju lantai 2 berbentuk spiral membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Untuk menurunkan korban, petugas harus ekstra hati-hati dengan cara membopong korban. Seorang warga mengatakan korban diketahui bernama Robert. Korban tiba-tiba terjatuh di dalam kamar mandi akibat terserang stroke. Pagi-pagi kabarin saya dia kena stroke ringan. Terus kemudian dia dari perut ke bawah dia agak lemas, pokoknya lemas semuanya. Otomatis yang saya perlukan adalah dia dibawa ke rumah sakit secepatnya. Korban yang berhasil diturunkan langsung dibawa petugas PMI Kota Bekasi menuju Rumah Sakit Kasbullah Abdul Majid RSUD Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Yayasan JHL Merah Putih Kasih YMPK menargetkan bisa mencetak 1.000 sarjana pertanian dan peternakan melalui hasil jual beli produk perkebunan untuk membentuk sumber daya manusia yang lebih terampil dan berguna bagi bangsa Indonesia. Target ini didukung dengan menggandeng para pengelola resto, supermarket, hotel hingga klub sepak bola. Yayasan JHL Merah Putih Kasih memberikan bantuan kepada anak kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, bahkan S2, dengan cara memanfaatkan lahan pertanian baik sayuran hingga buah-buahan. Kegiatan tersebut didukung dengan kerjasama dengan berbagai pihak yang ditandai penandatanganan nota kesepahaman MOU YMPK bersama pimpinan para pengelola resto, supermarket, hotel, hingga klub sepak bola. Jerry Hermawan Lo, Ketua Dewan Pembina Yayasan Merah Putih Kasih, mengatakan kerjasama ini diperlukan agar sayuran segar hasil para petani dapat terserap dengan baik sejalan dengan program Presiden terpilih Prabowo Subianto mewujudkan swasembada dan kemandirian pangan. YMPK bersama para pengusaha juga berkomitmen untuk mendukung dan mensukseskan program mencetak 1.000 sarjana pertanian melalui hasil pangan. Nah, ini yang ditanam di sini, yang kami jual kepada tenan kami yang barusan tanda tangan, itu tanpa kami kasih harga. Jadi harga mereka yang menentukan sendiri. Karena dari hasil penjualan tersebut, semuanya tidak 1 rupiah pun dipakai, seluruhnya akan dimasukin ke yayasan untuk membiayai sekolah maupun kuliah adik-adik kita. Ke minimal sampai ke S1. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi yang lebih baik bagi petani dan masyarakat sekitar perkebunan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.